Pasca mencuatnya kasus pembunuhan Brigadir J yang didalangi oleh mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, membuat publik kembali mengulik kasus KM50. Kasus tewasnya Brigadir J, salah satu ajudan Kadif Propam Polri. Kasus ini sendiri merupakan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh kelompok Irjen Verdi Sambo dengan alasan adanya peristiwa tembak-menembak. Sedangkan kasus KM50 adalah kasus yang menewaskan 6 orang Latsar FPI di Tol Cikampek dan merupakan salah satu kasus yang diduga melibatkan orang yang sama dengan skema yang sama. Mengutip dari kanal YouTube Refly Harun, Alamsyah Hanafiah yang merupakan salah satu praktisi hukum senior menilai adanya kesamaan antara kasus Brigadir J dan kasus KM50. Meskipun dua peristiwa tersebut terjadi di dua tempat berbeda dengan waktu yang berbeda pula, namun praktisi hukum dan pengacara senior Alamsyah Hanafiah menilai jika adanya kesamaan modus operandi dalam kedua kasus tersebut. Adapun kesamaan kasus Brigadir J dan kasus KM50 adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan senjata api. Kasus Brigadir J dan kasus KM50 sama-sama menggunakan senjata api. 2. Pelakunya polisi. Dalam kasus Brigadir J dan kasus KM50, pelaku penembakan sama-sama polisi. 3. Bukti. Awalnya bukti dalam kasus Brigadir J, ada upaya untuk dihilangkan. Salah satu bukti paling vital yang berusaha dihilangkan adalah CCTV di TKP. Sama halnya dengan bukti dalam kasus KM50. Sedangkan untuk kasus KM50, untuk bukti saksi yang mereka miliki hanyalah saksi sesama pembunuh, sehingga sama sekali tidak memiliki kredibilitas. Mengenai barang bukti, juga tidak kredibel karena tidak diperoleh secara sah, tidak ada proses penyitaan, dan tidak ada identifikasi, sidik jari. Sehingga keterangan ahli tidak mungkin bisa memberikan kepastian bahwa para pengawal HRS pernah menguasai dan mempergunakan senjata api. Bukti dari keterangan terdakwa juga tidak mungkin diperoleh karena semua pengawal HRS sudah tewas sehingga tidak bisa dijadikan terdakwa. Dengan adanya kasus Brigadir J ini, publik kembali mengorek kasus KM50. 4. Istilah tembak-menembak, sama-sama berangkat dari kronologi tembak-menembak. Awalnya kasus Brigadir J dikatakan bahwa adanya peristiwa tembak-menembak antar sesama polisi yang pada akhirnya menewaskan salah satu anggota polisi yang terlibat dalam aksi tersebut. Untuk KM50 juga sama, awalnya dikatakan adanya peristiwa tembak-menembak sehingga adanya pihak yang tewas dan pelaku pada akhirnya tidak dijerat secara pidana dengan alasan membela diri. Sama halnya dengan Baradae, ia merupakan pelaku penembakan akan tetapi pada awal kasus justru dilindungi dengan alasan dirinya hanya membela diri dalam aksi saling tembak itu. Setelah proses pemeriksaan yang panjang, akhirnya terungkap bahwa tembak-menembak dalam kasus Brigadir J adalah rekayasa. Alamsyah Hanafiah selaku pakar hukum senior mengatakan jika dirinya memiliki dugaan kuat bahwa tembak-menembak dalam kasus KM50 juga merupakan suatu rekayasa. 5. TKP. Setelah kejadian, kasus Brigadir J maupun kasus KM50, di tempat kejadian perkara tidak dipasang polis lain oleh pihak kepolisian. Alamsyah Hanafiah mengatakan jika dugaan kuat kedua kasus ini akan dibekukan sejak awal, tidak ada niat dari polisi untuk membuka kasus ini secara terang benderang. Kasus dibuka nanti setelah ramai di publik dan TKP baru dipasang polis lain setelah beberapa hari ke depan. 6. Rekonstruksi. Kedua kasus ini pada awalnya tidak dilakukan rekonstruksi. Rekonstruksi dalam kasus Brigadir J maupun KM50 baru dilaksanakan setelah beberapa hari kemudian. Tak hanya itu, rekonstruksi dalam kedua kasus tersebut juga tidak diekspose ke publik. Alamsyah Hanafiah menilai jika sejak awal kasus Brigadir J dan kasus KM50 tidak ada niat untuk diungkap secara terang. Salah satu contoh dalam kasus Brigadir J adalah tidak diamankannya TKP oleh Kapolres Jakarta Selatan saat itu. Sedangkan TKP pembunuhan itu sangat wajib dilindungi demi pemeriksaan lapor seperti bukti sidik jari dan lain sebagainya, kemudian harus direkonstruksi, akan tetapi Kapolres Jaksel saat itu tidak mengamankan TKP pasca datang ke lokasi. 7. Pelanggaran HAM. Antara kasus Brigadir J dan KM50 sama-sama memenuhi unsur pelanggaran HAM karena menghilangkan nyawa orang. 8. Mobil Land Cruiser hitam. Akibat kasus Brigadir J yang mencuat ke publik yang kemudian penyidik telah menetapkan 5 orang tersangka termasuk dalam pembunuhan yakni Irjen Verdi Sambo.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus Brigadir J, semua yang berhubungan dengan mantan Kadif Propam Polri ini ikut disorot publik. Tak hanya kehidupan pribadi, keluarga termasuk para ajudan dan juga kekayaan yang dimiliki. Salah satu yang menjadi sorotan adalah mobil Land Cruiser hitam milik Ferdy Sambo. Diketahui bahwa mobil Land Cruiser hitam tersebut memiliki andil dalam kasus KM50. Dengan adanya kasus Brigadir J ini, publik kembali mengusik peran mobil Land Cruiser hitam. Pasalnya salah satu ajudan Ferdy Sambo aktif berpose di depan mobil Land Cruiser hitam tersebut. Publik menilai jika selama ini mobil Land Cruiser hitam disembunyikan di rumah Ferdy Sambo, salah satu mobil yang menjadi saksi kasus KM50. Dengan adanya modus operandi yang sama antara kasus Brigadir J dan kasus KM50, Alamsyah Hanafiah mengatakan jika sepatutnya kasus KM50 kembali dibuka seperti yang diharapkan mayoritas masyarakat Indonesia. KM50 disidik ulang, direkonstruksi ulang, kata Reflay sembari menutup percakapan.